Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Kejadian 46, ayat yang pertama hingga yang ke-34. Dan saya akan membacakan ayat 28 hingga yang ke-30. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka di tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel. Ayahnya ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita akan kembali. Tempat yang paling nyaman, tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita mendapatkan motivasi, tempat di mana kita bisa bersandar di tengah setiap pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita ada di tengah keluarga. Ya, keluarga kita adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Meskipun ada banyak hal, mungkin menurut kita masih ada kurang-kurangnya. Tetapi berbahagialah setiap kita karena kita masih memiliki keluarga. Nah, demikian juga di dalam kitab Kejadian pasal 46 ini menceritakan bagaimana keluarga besar dari Israel. Keturunan ke keturunan, daftar jumlah, ya, semuanya tertera di dalam bagian ini. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, ketika pergumulan ini akhirnya terwujud dengan baik, ya. Yusuf yang selama ini diketahui dia sudah tiada, ternyata Yusuf ini masih ada, ya. Dan dia justru malah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, tentunya kabar ini membahagiakan bagi Yakub atau Israel yang selama ini berpikir bahwa Yusuf itu sudah tiada. Sehingga menjadi sukacita yang besar ketika Israel mendengar bahwa Yusuf masih ada, yang pertama. Yang kedua, Yusuf dipakai luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, satu kebanggaan orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya itu berhasil. Berhasil dalam pengertian mereka hidup menjadi keluarga yang bertanggung jawab, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang masih mengingat keluarganya. Nah, ini penting. Banyak orang sukses, banyak keluarga yang berhasil, ya, menempati berbagai posisi jabatan, tetapi seringkali lupa dengan keluarganya. Menarik, Yusuf tidaklah demikian. Justru di tengah kesuksesannya, di tengah keberhasilannya, Yusuf selalu memikirkan keluarga. Sehingga dia meminta Israel untuk datang ke sana. Karena di mana negerinya dia tinggal terjadi kelaparan, sehingga dia harus diungsikan. Dan itulah cara Tuhan untuk memelihara keluarga ini. Nah, menarik, ya. Israel sebagai orang tua ketika sudah hampir sampai begitu, ya, dia meminta Yehuda untuk berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf.
Ini satu etika, satu penghormatan yang sangat baik menurut saya. Bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk memberitahukan akan kehadiran mereka. Dulu ya, ketika kita mau pergi, kita pamit begitu ya. Nanti kita bilang, oh ya nanti kalau sudah sampai kami akan kasih kabar, begitu ya. Nah memang kalau saya suka demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pergi kemana saya minta doa, nanti sudah sampai ya saya sampaikan bahwa saya sudah sampai, saya bersyukur. Itu memberikan kelegaan dan juga penghormatan, termasuk ucapan syukur karena mungkin ada jemaat-jemaat, orang-orang mendoakan perjalanan kita. Nah demikian juga yang dilakukan oleh Israel. Ketika dia sudah sampai, dia mengutus Yehuda untuk segera menjumpai Yusuf. Ya, ini sebuah penghormatan ketika seseorang datang menjumpai orang lain, begitu ya. Nah, selanjutnya kita di sini juga belajar bagaimana respon Yusuf. Wah, Yusuf karena sukacita dan gembiranya, dia langsung memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel. Yusuf sebagai seorang petinggi, dia tidak menjadi orang yang egois, arogan ya, merasa karena dia punya jabatan, tidak. Tapi dia dengan rendah hati, dia tetap setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun dia tetap anak Israel. Yang artinya dia tetap menempatkan diri sebagai seorang anak ya, untuk menjumpai orang tuanya. Nah, ini ada pelajaran yang menarik yang saya lihat. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pangkat kita, sesukses apapun kita adalah tetap anak di mata orang tua kita. Kita tetap harus hormat, kita tetap harus tunduk ya kepada orang tua sebagai wakil Allah, dan kita menghormati mereka, ini penting. Ya, menghormati tentunya di dalam kebenaran ya. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita posisi hari ini kita adalah anak, tetap orang tua kita tetap harus kita hormati. Orang tua kita harus kita tempatkan mereka sebagai orang tua. Begitu ya. Karena itu adalah rasa hormat kita. Kita sukses, kita berhasil sampai hari ini tidak terlepas juga dari kerja keras, doa dari orang tua kita. Jadi tetaplah belajar. Nah, menarik, Yusuf menjumpai mereka. Padahal Yusuf bisa aja sih, udah datang aja kalian ke tempatku kerja misalnya ya, sebagai kebanggaan begitu. Tapi Yusuf tidak lakukan demikian. Dia jemput orang tuanya ya. Satu kebanggaan Bapak Ibu Saudara ketika orang tua kita itu bisa datang menjumpai kita ya, apalagi di tempat kerja atau tempat di mana mungkin kita merantau begitu ya. Suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, waktu orang tua saya masih ada begitu, wah saya paling senang kalau disuruh jemput orang tua gitu ya, apalagi kalau pas datang ke kota Semarang, wah saya senang sekali ya. Kami terus bertelepon ya, sudah sampai mana, oh ya sebentar lagi, wah saya udah harus nunggu lebih dulu di sana. Jangan sampai orang tua kita yang menunggu ya kehadiran kita, kalau bisa kita yang lebih dulu. Dan itu dulu kebanggaan saya pernah jam 4 subuh begitu ya menjemput mereka, dan itu satu sukacita bagi saya. Dan ini yang penting buat kita hari ini, jangan sampai ya kita melupakan orang tua kita. Kesuksesan kita, jabatan kita, apapun yang hari ini ada pada kita, tidak terlepas dari peran orang tua. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan. Nah, yang ketiga kita juga melihat di sini bagaimana Israel berkata kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati. Ini bukan kalimat penyesalan, putus asa, tidak ada harapan, tidak. Tapi ini adalah kalimat sukacita. Bagaimana kalaupun ya Tuhan panggil, aku sudah siap lah begitu. Karena aku sudah melihat semua anak-anakku, aku sudah melihat dan menemukan kembali anakku. Kebanggaan orang tua adalah ketika melihat setiap kita bisa bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Ya, saya percaya orang tua kita itu tidak menuntut apa-apalah dari keberhasilan kesuksesan kita. Paling yang mereka minta adalah bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Hidup rukun dengan pasangan, hidup rukun dengan saudara-saudara yang lain. Ya, saya banyak belajar dari orang tua saya. Ketika mereka kesini saya selalu tanya, bapak mama pengen apa? Mereka cuma bilang, bapak mama senang. Yang penting kalian cukup, bapak mama sudah senang.
Nggak ada harapan yang lain. Ya pengen ini, pengen itu, saya tanya nggak ada. Yang penting kalian cukup, bapak mama sudah senang. Itulah kebanggaan orang tua ketika melihat anak-anaknya bisa berdiri di kakinya sendiri. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sebagai orang tua, apa kebanggaan kita melihat anak-anak kita? Apakah kita memandang mereka berdasarkan materi mereka? Atau kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka dan kita mensyukuri karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita sebagai seorang anak? Apakah kita masih menghormati orang tua kita dengan benar, dengan baik di tengah jabatan, pekerjaan, kekayaan yang kita miliki hari ini? Apakah kita tetap bisa menghormati mereka dan menempatkan kita tetap sebagai anaknya dan mereka adalah orang tua kita? Mari kita belajar dari keluarga Israel ini. Mereka saling merendahkan hati, mereka saling melayani, mereka saling melengkapi, dan mereka bertumbuh bersama. Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita hari ini? Maukah kita juga belajar saling menghormati, saling memahami, dan mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing di keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah tempat kita kembali. Keluarga adalah tempat di mana kita mendapatkan kasih yang tulus. Keluarga adalah di mana kita mendapatkan dukungan dan perhatian yang utuh. Dan kiranya setiap kita boleh ditolong melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur saudara-saudara yang juga Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk orang tua yang juga Tuhan berikan. Terima kasih untuk mereka yang hadir di tengah kehidupan kami. Kesuksesan kami, keberhasilan kami hari ini tidak terlepas dari mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami jika kami sebagai orang tua, biarlah kami juga mensupport anak-anak kami untuk mereka bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka bisa bekerja dengan baik karena mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Yang juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan jika kami sebagai anak, ajar kami juga menghormati orang tua kami. Ajar kami menempatkan mereka tetap menjadi orang tua yang harus kami hormati, dan kami menempatkan diri sebagai anak. Bukan karena jabatan kedudukan kami semakin tinggi sehingga kami merasa angkuh dan melupakan orang tua kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai, menghormati setiap orang tua dengan baik. Yang juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara keluarga kami, abang, kakak, adik yang juga hadir di tengah kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka juga Tuhan yang menolongnya. Berkati keluarga kami ya Tuhan. Dan kami rindu Engkau menyertai dan memelihara. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kehadiran yang sudah Tuhan nyatakan. Kami rindu keluarga kami diberkati Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita melihat keluarga kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.